Film dokumenter, It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso, menarik banyak perhatian seluruh warga Indonesia. Pasalnya, kasus pembunuhan Mirna Salihin pada tanggal 6 Januari tahun 2016 lalu ini, kembali mencuat setelah muncul fakta-fakta terbaru dari film dokumenter yang disutradarai oleh Rob Sixsmith dan diproduksi oleh Beh House Pictures. Film dokumenter ini telah tayang di Netflix pada tanggal 28 September lalu. Penemuan fakta baru ini membuat banyak warga Indonesia kembali mempertanyakan kebenaran apakah Jessica Wongso adalah pelaku pembunuhan Mirna Salihin. Berikut adalah rangkuman fakta-fakta terbaru yang Stok Fakta Unik siapkan. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan share, agar informasi menarik ini dapat tersampaikan ke teman-teman tercinta kalian. 1. Wawancara Jessica Wongso dihentikan oleh petugas lapas. Dalam pembuatan film dokumenter itu, Jessica Wongso sempat melakukan wawancara secara online bersama tim produksi film. Namun di menit ke-32, sesi wawancara dihentikan oleh pihak lapas, karena Jessica Wongso sudah terlalu banyak berbicara. Hal ini membuat banyak orang merasa janggal dengan sikap pihak lapas, karena seperti sedang menutupi sesuatu yang disembunyikan. Dalam kutipan Kompas.com, menurut Rika, liputan wawancara untuk film dokumenter tersebut kepada Jessica tidak berhubungan dengan proses pembinaan kepada Jessica sebagai warga binaan. Selain itu, alasan pelarangan sesi wawancara dengan Jessica juga karena saat itu masih pandemi COVID-19. Wawancara seperti dalam film dokumenter tersebut terjadi pada Januari tahun 2022 di Lapas Kelas 2A Pondok Bambu. Selama pandemi COVID-19, Rika menyampaikan bahwa pihaknya menerapkan pembatasan peliputan, termasuk kunjungan keluarga terhadap narapidana yang hanya bisa dilakukan secara virtual. Yang pasti, aksi petugas lapas yang menghentikan sesi wawancara dengan Jessica Mirna membuat banyak orang curiga, apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh petugas lapas. Benarkah karena tidak ada izin liputan menjadi alasan yang tepat? 2. Jasad Mayan Salihin tidak pernah diotopsi. Otto Hasibuan, kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan berencana, kopi sianida, mengatakan bahwa jenazah Wayan Mirna tidak pernah diautopsi oleh pihak rumah sakit. Padahal Otto Hasibuan yakin jika sudah ada perintah dari Direskrimun Polda Metro Jaya, Kombes Krisnamurti, meminta untuk dilakukan autopsi. Ketika persidangan kembali, Otto bertanya ke dokter ahli bernama Slamet, yang menangani autopsi Mirna. Dokter Slamet mengatakan jika ia tidak melakukan autopsi, dan hanya mengambil sampel dari lambung, hati serta bagian dalam tubuh Mirna. Dokter melanjutkan, jika ia tidak diperintah polisi untuk melakukan autopsi, sehingga membuat Otto terheran-heran. Sebenarnya sudah ada surat tugas dari Polsek Tanah Abang untuk mengajukan permohonan rumah sakit melakukan autopsi. Otto menduga, jika surat tugas ini kemungkinan tidak dikirim oleh petugas bersangkutan ke rumah sakit. Dikutip dari alodokter.com, hasil autopsi sangat penting bagi kasus kematian, karena dapat memberikan penjelasan lebih detail tentang apa saja yang membuat kematian seseorang tidak wajar. Dengan tidak adanya hasil autopsi ini, maka pengungkapan kematian Mirna tidak terkuat dengan data valid. Otto menyimpulkan jika kemungkinan ada yang berbohong, antara polisi dan dokter Slamet, tetap Otto membenarkan jika Mirna tidak diautopsi. Tiga. Hasil tim forensik, Mirna tidak keracunan. Pengakuan dari ahli patologi forensik yang berasal dari Universitas Indonesia, Jaya Surya Atmaja kembali viral di media sosial. Dalam video tersebut, Jaya Surya Atmaja mengatakan bahwa racun sianida yang ditemukan hanya berjumlah 0,2 mg per liter. Jumlah tersebut masih terbilang sangat kecil, dan tidak akan membuat seseorang meninggal dunia. Hal lain yang membuat Jaya Surya Atmaja semakin geram,
Ketika persidangan dulu, terdapat barang bukti sampel gelas dengan mengandung 7.400 mg sianida. Jaya mengatakan jika barang bukti itu konyol, karena dengan jumlah dosis yang besar, seharusnya sudah tercium ke penjuru tempat TKP, sehingga pengunjung restoran Oliver pingsan semua. Jaya menjelaskan jika dosis 1 mg sudah bisa membuat seseorang pingsan. Selain itu dosis sianida yang cukup untuk meracuni seseorang adalah 150–250 mg. Jaya Surya Atmaja menambahkan, jika ada ciri-ciri keracunan sianida yaitu, pertama adalah lebam pada kulit mayat yang lebih merah, kondisi bibir yang juga tidak berwarna kebiruan. Kedua ada bau bitter almond saat perut ditekan. Ketiga, kondisi lambung bengkak dan berwarna lebih merah. Ketiga ciri ini tidak ada di dalam tubuh Mirna, sehingga Jaya yakin jika Mirna tidak meninggal akibat keracunan sianida. 4. Dugaan pelaku bukan Jessica, tetapi oknum lain. Dikutip dari CNBC Indonesia, muncul konspirasi bahwa pembunuhan tersebut direncanakan agar dana asuransi Mirna bisa cair. Seperti diberitakan CNN pada 2016, pengacara Jessica lainnya yakni Yudi Sukinto Wibowo yang pernah menyebut Mirna memiliki uang asuransi jiwa senilai $5 juta di luar negeri, atau setara 69 miliar rupiah. Alhasil muncul kecurigaan bahwa ada yang sengaja menjebak Jessica menjadi tersangka agar bisa mencairkan dana asuransi jiwa milik Mirna. Klaim atas asuransi jiwa tidak serta-merta dapat cair. Sebelum nasabah bisa menerima manfaat proteksinya, ada beberapa tahapan yang dilakukan perusahaan asuransi untuk mencegah kasus manipulasi klaim terjadi. Ayah Mirna, Darmawan Salihin, memang tidak menampik Mirna memang memiliki asuransi. Namun dia tak merinci jenis asuransi yang dimiliki Mirna. Darmawan menyebutkan bahwa besaran uang asuransi tersebut adalah 10 juta rupiah. Darmawan pun mengatakan bahwa apa yang dikatakan Yudi adalah bohong. Kepolisian sendiri pada saat itu mengatakan bahwa Mirna tidak memiliki asuransi jiwa dengan uang pertanggungan $5 juta. Dikutip dari GarutPikiranRakyat.com, sejumlah publik mencurigai ayah Mirna yaitu Edi Darmawan Salihin adalah pelaku pembunuhan Mirna. Hal ini dikarenakan, saat wawancara dalam film dokumenter tersebut, jika Edi tidak ingin anaknya Mirna diautopsi dan meyakini jika Mirna meninggal karena keracunan sianida. Edi juga mengetahui botol mana yang berisi sianida yang dipakai Jessica, dengan instingnya. Jika kita pikirkan kembali, balasan Edi Darmawan tidak bisa diterima, karena dengan keyakinan jika Jessica lah yang meracuni Mirna tidaklah cukup, apalagi Edi lah yang menghentikan autopsi pada Mirna, sehingga memunculkan konspirasi jika Edi memiliki niat terselubung untuk menahan Jessica. Pengacara Jessica, Otto Hasibuan, terus berusaha mengumpulkan bukti-bukti kuat dan mengirim surat peninjauan kembali ke pengadilan. Harapannya, ia dapat menegakkan keadilan bagi Jessica, jika ia bukanlah pembunuh dari Mirna dan membeber kejanggalan dalam penegakan kasus ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah memang Jessica bukanlah pembunuh dari Mirna? Mengapa seakan penegakan hukum kasus Jessica terkesan banyak manipulasi? Tulis pendapat kalian di komentar ya.